Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Poto Andaya 2, yang terhormat Bapak Ahmad Subairi SSI selaku pengajar praktik, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Poto Andaya 2, serta perwakilan siswa-siswi SDN Poto Andaya 2 yang Ibu cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan salah satu teman guru kita, yaitu Bapak Mas Kurdi, yakni orkestrasi cita-cita guru untuk murid dengan visi sekolah, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari beliau melaksanakan atau dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Sallallahu wasallamuhu selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan pengantar atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Poto Andaya 2 kepada yang terhormat Bapak Rusdi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pendamping GGP angkatan ke-7, yang terhormat juga GGP angkatan ke-7 SD Negeri Poto Andaya 2, yang kebetulan di kesempatan ini Bapak Mas Kurdi, Bapak Ibu Guru SD Negeri Poto Andaya 2 yang juga saya hormati, serta perwakilan peserta dari murid SD Poto Andaya 2 yang juga Bapak kita sayangi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti suatu kegiatan besar kalau di sini, yaitu kelompok kerja guru SDN Poto Andaya 2 dalam rangkaian orkestrasi cita-cita guru untuk murid dengan visi sekolah. Tentunya dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita selamat dari alam kegelapan dan berada di alam yang penuh keilmuan seperti yang kita rasakan bersama. Bapak Ibu beserta murid, di kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, pihak sekolah menyampaikan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini, yang mana kegiatan ini kami SD Negeri Poto Andaya 2 penuh harap kegiatan ini tidak hanya sampai di sini saja. Artinya diharapkan semua guru ini juga bisa mengikuti kegiatan ini secara mandiri dan terdaftar melalui
linknya masing-masing, yaitu di SINPKT. Dengan adanya orkestrasi ini, kita sangat berharap di sekolah ini semakin solid. Semua personal sekolah, guru, peserta didik, serta wali murid ini bisa sedikit mempengaruhi mindset kita, yang selama ini kita hanya puas dengan ini saja. Dengan kegiatan ini diharapkan ada proses pola pikir bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Potongan Daya 2 Pelengahan, beserta segenap jajaran guru SDN Potongan Daya 2, dan juga perwakilan dari murid kelas 6 ya, yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini atau menjelang siang kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat dalam rangka mengikuti diskusi yang bertema orkestrasi cita-cita guru untuk murid dengan visi sekolah. Yang kedua, salam serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan naungan syafaat di dunia terutama di akhirat nanti. Amin. Ya, meninjak acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diskusi tentang orkestrasi cita-cita guru untuk murid dengan visi sekolah yang akan dipandu oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu yang terhormat Bapak Mas Kurdi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Potongan Daya 2, yang saya hormati semua rekan-rekan teman sejawat guru SDN Potongan Daya 2, dan yang saya cinta sayangi anak-anakku semuanya, perwakilan dari siswa-siswi SDN Potongan Daya 2 yang berkesempatan ikut pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kontrol dan irodohnya kepada kita, sehingga kita di pagi hari ini masih bisa berkumpul dalam satu acara. Kalau boleh dikatakan, kalau untuk saya pribadi ini acara saya pribadi, tapi kepentingannya terakhir adalah untuk sekolah. Lebih terakhir lagi kepentingannya adalah untuk murid semuanya. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh guru itu semuanya adalah bertujuan untuk murid. Kalau istilahnya di Hajar Dewantoro boleh menyebutkan, apa yang dilakukan oleh guru di sekolah itu semuanya adalah demi menghamba kepada murid. Tapi kata-kata menghamba jangan diartikan seperti manusia menghamba kepada Tuhannya. Menghamba kepada murid itu artinya endingnya, akhir dari semua yang dilakukan oleh guru di sekolah itu adalah demi kepentingan murid. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua diberikan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak, Ibu guru, Bapak pendamping, pengajar praktik yang saya juga hormati, dalam kesempatan ini sebenarnya saya dikatakan berhasil itu kalau salah satunya adalah begini Pak. Kalau yang lulus CDP di SDN Potongan Daya 2 tidak hanya saya, tetapi juga ada dari teman-teman yang lain yang juga kemudian ikut mendaftarkan diri lalu juga ikut lulus. Itu berarti keberhasilan saya. Kalau ternyata saya masih belum bisa membuat seperti itu, ya berarti saya dari satu sisi yang barusan itu masih belum berhasil. Kemarin yang daftar itu sebenarnya di sini ada Bu Eva juga, Pak. Tapi yang Bu Eva itu masih gagal di periode angkatan dulu kemarin. Tidak tahu yang periode 8, 9, 10 ini ikutan lagi apa enggak. Tapi kan masih ada kesempatan yang
periode 9 Pak ya? Yang masih sekarang ini proses Sudah ditutup. Oh ya, sudah sampai ke simulasi mengajar sudah ya? Yang Pamekasan belum? Oh iya. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mari kita masuk ke inti dari acara kita. Ini pointernya masih ketinggalan, nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, sebagai awal saya ingin jelaskan dulu tentang ini sebagai pengantar. Merdeka belajar. Kurikulum kita yang sekarang ini disebut dengan istilah IKM, gitu ya, implementasi kurikulum merdeka, di mana semuanya dari sivitas pendidikan itu harus merdeka. Gurunya dimulai dari muridnya, muridnya merdeka dalam belajar, gurunya merdeka dalam belajar dan mengajar, kepala sekolahnya, kemudian korwilnya dan seterusnya ke atas itu merdeka. Pertanyaannya sekarang, apakah murid-murid sudah merasa merdeka sekarang? Nah itu nanti di murid-murid. Sebentar ya, izin. Apakah murid-murid sudah merdeka? Nanti murid-murid akan menjawab. Sudah merdeka apa enggak? Kalian sudah merasa merdeka apa enggak sebagai murid di sini? Kemudian berikutnya gurunya, apakah gurunya sudah merasa merdeka? Kalau saya jujur saja merdekanya baru sebagian. Masih ada beberapa hal yang saya merasa masih belum merdeka. Tapi tidak perlu saya bicarakan di sini karena kalaupun saya bicara di sini, yang menjadi lawan bicara saya sedang tidak ada di sini. Kalau di forum-forum yang lebih tinggi mungkin itu baru bisa saya bicarakan. Baik, kemudian saya jelaskan tentang merdeka belajar. Dalam merdeka belajar, menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah sebuah proses mengajarkan, di mana mengajar itu merupakan bagian daripada mendidik. Di mana mendidik sudah dijelaskan tadi disinggung oleh Pak Subairi bahwa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mendidik itu adalah menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat keadaannya, baik kodrat alam ataupun kodrat zamannya, sehingga murid itu bisa mencapai yang namanya merdeka itu tadi, keselamatan, kebahagiaan, baik sebagai individu ataupun sebagai bagian dari masyarakat. Ketika kita sudah dikatakan mengajar, maka tentu yang terjadi adalah ini, perubahan. Kita harus mencapai pada perubahan itu. Sehingga kalau di sekolah kita ini dari dulu sampai sekarang masih belum berubah, berarti jujur saja saya masih belum mengajar, panjenengan semua juga masih belum mengajar. Perubahan itu harus ada. Tapi kalau di sekolah kita kan sudah nampak. Dulu saya sampai di sini tahun 2014, yang ada itu adalah gedung sekolah ini 2, kemudian gedung perpustakaan. Hanya itu yang ada. Sekarang perubahannya sudah nampak sekali. Sudah ada beberapa hal yang sudah bertambah di sini. Ada taman bunga di depan, ada taman di depan perpustakaan, ada jalan menuju kamar mandi dan sebagainya. Sudah mulai berada. Kita sudah punya proyektor, punya laptop sebanyak 4, punya komputer dan sebagainya, sudah punya ini salon dan sebagainya. Dulu sudah ada. Kita belum punya proyektor dan sebagainya. Alhamdulillah satu persatu kita nyekor Pak Rudi pelan-pelan. Satu persatu kita adakan. Kemudian perubahan itu yang bagaimana? Perubahan itu yang harus bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar. Nah ini yang harus menjadi ending nanti, menjadi tujuan akhir daripada apa yang akan kita bicarakan hari ini. Harus bisa memberikan manfaat kepada lingkungan masyarakat. Lingkungan ya berarti kita juga termasuk di dalamnya, semua warga sekolah ini. Yang bermanfaat untuk muridnya, untuk gurunya dan masyarakat di sekitar sekolah ini. Ini yang seharusnya nanti menjadi ending daripada visi sekolah. Kembali barusan saya bicara yang atas. Lanjutan dari yang barusan tentang merdeka belajar. Kemudian merdeka belajar itu juga yang seperti apa? Kebebasan berpikir guru dan siswa. Guru sudah bisa berpikir tidak bebas dalam artian bebas kemudian semena-mena, tapi tetap ada tuntunan-tuntunan kita dalam undang-undang keguruan, ada undang-undang dosen dan guru itu yang mengatur kita.
Kemudian terbentuk karakter jiwa yang merdeka. Yang terakhir, terbentuk karakter jiwa yang merdeka. Kita sebagai guru, mohon maaf, ketika kita mau melakukan sesuatu itu masih harus karena disuruh oleh kepala sekolah. Saya sebagai guru masih harus karena takut pinggir, karena masih takut sertifikasi tidak cair, karena masih takut pengujuan usul pangkat tidak terlaksana dengan lancar dan sebagainya. Berarti di sini jiwa merdeka saya sebagai guru masih belum. Padahal kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Arah dari pendidikan kita nanti ke sana. Jiwa yang merdeka. Kemudian lanjutan masih dari yang tadi merdeka belajar. Dalam filosofi Hajar Dewantara ada sistem amung yang berbunyi ingarso sumturodo. Kemudian berikutnya imadyo mangungarso tuturi handayani. Di depan kita harus bisa memberikan teladan, contoh teladan. Guru memberikan teladan kepada murid, siswa kelas 6 memberikan teladan kepada adik-adik kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Sudahkah memberikan teladan yang baik? Sudahkah guru juga memberikan teladan yang baik kepada murid? Mari kita benahi itu satu persatu dari sekarang terus ke depan kita perbaiki. Kemudian imadio mangungarso, di tengah-tengah kita harus bisa membangun semangat buat sesama kita. Guru di tengah-tengah bersama dengan murid harus bisa membangun semangat untuk anak-anaknya, untuk murid-muridnya. Mari, ya pun harus pelan-pelan kita kerjakan itu satu persatu. Kita benahi. Kemudian tuturi handayani, berada di belakang kita harus bisa memberikan dorongan. Kebetulan kalau hari ini saya yang berada di depan, gitu ya, karena saya CGP. Nah, support dari teman-teman itu sudah saya rasakan. Dari Pak Dedi, terima kasih sudah membantu semuanya di sini. Teman-teman juga yang mau beli MC dan sebagainya sudah, yang mau bagian konsumsi dan sebagainya sudah. Nanti ketika sudah giliran saya selesai, teman-teman nanti yang menggantikan posisi saya di CGP, maka kembali saya nanti berputar itu saya yang sekarang berada di belakang untuk mendorong teman-teman untuk mensupport teman-teman. Insya Allah saya tetap siap selama saya masih berada di sini. Kok nggak ada ya? Cek rengan mana di CGP Jepang di surat pernyataan itu loh kemarin wajib bersedia menjadi kepala sekolah. Tahu apa cuma malam punya kata. Kale waktu gini karena kata kepala sekolah mohon berbeda, tak mungkin kepala sekolahnya dulu ya. Lagu pengen tembak. Bisa. Oke lanjut. Tujuan utama daripada Merdeka Belajar adalah ini dia, menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka. Tadi sudah saya katakan, menghamba pada murid. Jadi kalau kita masih ada ada tindakan perkataan-perkataan kita yang di luar keinginan dari murid, ya berarti kita masih belum menghamba. Tidak tertekan dengan adanya ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran. Tapi tetap rambu-rambunya itu prota-promit, dan sebagainya itu tetap itu. Bernipas tak usah ngakui rasa, tetap bernipas tak usah coba RPP. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang tidak terkekang itu ya murid dan belajarnya tidak harus dalam forum seperti ini. Berkelas, berkeluar juga boleh, jalan-jalan juga boleh, keliling juga boleh, ke tanah lapang, ke kabupaten kajuan, ke talun, itu tanaman-tanaman dan sebagainya. Walaupun direncanakan kembali dengan kantor nanggung apa ya pun. Yang belum kampung itu belum terlaksana karena masih menunggu jadi CGP dulu. Jangan menunggu jadi CGP kalau seperti itu. Saya juga siap mensupport. Baik, sehingga peserta didik dapat menemukan potensi serta kemampuan diri dengan caranya masing-masing. Alhamdulillah, kita sudah mulai berani untuk keluar dari zona yang mengikat kita kemarin itu ya. Anak-anak tidak boleh berkenalan dengan yang mana yang senyaman internet gitu, karena anak-anak sebenarnya sih betul juga anak-anak tahu ilmu HP atau yang hal lain, tapi di sekolah kita di sini sudah mulai berani anak-anak bukan Chromebook buka internet, cari materi di internet, asalkan dengan lupa pendampingan kita harus tetap. Kita sudah berani untuk keluar dari zona itu. Alhamdulillah itu juga kalau menurut pendapat saya ini sudah sebuah langkah yang lebih maju dari sebelumnya. Nah,
Yang diinginkan tadi yang juga disampaikan oleh Bapak Subairi tadi adalah ini profil pelajar Pancasila. Sudahkah visi sekolah kita itu mengarah ke yang seperti ini nantinya pada profil pelajar Pancasila ini? Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa, ini adalah salah satu nilai-nilai kebenaran kebajikan secara universal. Insya Allah tidak akan ada yang bisa membantah ini. Ketika mengatakan apa kok tujuan dari anak mau dijadikan profil pelajar Pancasila kok bukan pelajar Islam misalnya. Beriman itu kurang Islamkah? Bertakwa itu kurang Islamkah? Berakhlak mulia itu kurang Islamkah? Seperti itu. Jadi tolong kalau hal-hal semacam ini jangan diperdebatkan lagi. Karena dulu kemarin dengan sesama peserta saya sempat debat gitu. Dari peserta CGT yang dari warung gitu. Kurang Islami katanya kalau masih seperti ini. Wah, ini terkooptasi oleh masih belum ini mungkin ya, kebajikan universalnya masih belum universal itu. Kemudian yang kedua mandiri. Yang kita inginkan dari pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, murid kita adalah mereka yang mandiri. Belajarnya juga bisa mandiri. Tidak perlu diingatkan lagi, nak-nak laku udangan ya, itu berbukunah gitu. Minta dia berhenti pak lupa itu boleh. Usahakan jangan seperti itu lagi ke depan. Saya jangan dibuat jadi satpam yang harus mengingatkan terus. Laku daerah enggak si ano mungkin pak ya boleh. Jangan jadikan saya satpam ya kelas 6 ini kan kelas 6 semua. Tidak perlu diingatkan terus. Mandiri. Jadi kalian sudah harus berpikir sendiri. Nak tibi gitu. Selaku apa. Kemudian berikutnya bergotong royong. Nah, mohon pada jadwal kebersihan kita hari Sabtu akhir bulan. Enggak sih Sabtu gitu kita bersih-bersih sekolah bersama-sama. Cek bersih ngerem keburin sekolahan. Jangan memancing saya untuk marah. Karena saya juga bisa marah sebenarnya. Cek guru. Wah guru salah guru apa guru ikan kan saya cek kekatin. Ya, bergotong royong itu penting. Itu akan menjadi ini loh. Kalian profilnya harus seperti ini. Pelajar Pancasila itu adalah yang mau bergotong royong. Ya gurunya juga. Ya. Baik, saya lanjut. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global maksudnya kita harus punya pemikiran dan wawasan yang secara global. Karena kita hidup ini kan tidak hanya hidup di zona kita di sini saja. Kita juga bagian daripada negara, kita juga bagian daripada bangsa di seluruh dunia ini. Kita bagian dari dunia, jangan lupa itu. Tetapi kita tetap punya karakter kita sendiri. Perlu diajar di Bantoro gitu ya. Baik, kita lanjutkan bernalar kritis. Sering nggak saya tanyakan anak? Boleh saya tanya Afina? Ada yang tidak ngerti? Yang tidak selalu tanya? Apakah saya marah kalau kalian bertanya? Apakah guru-gurunya yang lain marah kalau kalian bertanya? Tidak, yuk, tidak usah takut, tidak usah malu. Gitu. Yang penting kita berada dalam koridor yang benar, koridor yang diizinkan. Ya. Terus kreatif ini saya sudah mengajarkan kalian ini Pak. Namun kemarin ketika saya tanya cita-cita mereka ada yang ingin menjadi saudagar pentol. Ingin mendirikan pabrik pentol, namanya apa? Pabrik pentolnya? Yang kemarin itu pentol Azam Barokah ya. Azam Barokah apa? Samsul. Kemudian ada yang membuat apa lagi kemarin itu? Yang tidak apa-apa, cita-cita kalian teruskan itu dikembangkan ya. Kalau yang jadi guru tak soki sama. Kesoki yang jadi saudagar pentol. Dapat pelanjutkan gitu. Ada yang mau menjadi desainer seperti Ivan Gunawan gitu. Cita-cita mau apa? Ingin jadi penjahit. Asal penjahitnya jangan penjahit kelas kampung, penjahitnya seperti Ivan Gunawan itu ya. Jadi desainer baju ini Dewi. Lanjutkan, apa? Semua cita-cita itu bagus. Baik. Nah, kita sudah masuk ke ini untuk ini kan sudah saya share di grup kemarin itu ya, ke teman-teman guru. Yang di atas, yang sebelah. Nah, teman-teman sudah baca ini, teman-teman juga sudah mencoba reka-reka. Ini, tak lampung, Pak. Benih minta tolong ya.
Yang ada terjemahan. Ternyata nyorotan yang turun kan ada. Iya sama Pak semuanya Pak. Semuanya. Untuk murid mungkin tidak usah ya murid ya, yang penting tahu saja murid tidak usah mengerjakan. Tapi untuk teman-teman guru ini kalimat berumpang, cita-cita panjenengan semua, cita-cita kita semua untuk murid kita ini apa? Ini ada perwakilan dari murid-murid kita biar mereka juga tahu apa sih yang kita inginkan untuk murid kita. Yang pertama, kita memimpikan murid yang pandai dan sehat jasmani dan rohani. Bisa berpikir kritis. Murid yang patuh pada guru, semangat dalam belajar dan memiliki semangat untuk mencapai cita-citanya. Berakhlak baik. ya, murid yang berakhlak baik. Sesuai dengan profil Pancasila, berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa, mandiri dan bernadar kritis, dan bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Sifat umum tidak bukan jelas, jadi murid yang diharapkan murid yang berkarakter dan berjiwa profil belajar Pancasila. Siswa yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan diberikan oleh guru dan kemudian murid kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mampu belajar pelajaran yang diajari gurunya. Murid adalah generasi penerus bangsa. Percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Murid dapat mengembangkan kompetensinya. Kita percaya bahwa murid butuh bimbingan dan arahan karena kemampuannya yang berbeda. Yang berpihak kepada peserta didik. Sekolah kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Di sekolah kita mengutamakan kualitas dalam pendidikan. Kepentingan belajar dengan baik. Sekolah kita harus mengutamakan perubahan yang lebih baik lagi yang bermanfaat bagi warga sekolah. Bahwa murid itu membutuhkan arahan dan kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan motivasi. Murid sekolah kita sadar betul bahwa dengan belajar untuk memiliki keterampilan untuk bisa lebih hidup mandiri. Sadar betul bahwa dirinya belajar untuk menjadi insan yang kompeten berakhlak mulia. Betul bahwa belajar itu perlu dilakukan dengan kesadaran sendiri. yang untuk bisa memberikan perubahan pada sekolah, baik itu praktek baik yang harus kita katakan sehingga hal itu bisa menjadi kebiasaan, tidak hanya di sekolah juga bisa diterapkan di rumah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membuat anak didik kita lebih baik lagi. Kita warga sekolah ini yakin untuk mempunyai tanggung jawab. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan mindset pola pikir bersungguh. Sekolah yakin untuk bisa memberikan perubahan karakter baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah.
paham bahwa anak itu mempunyai kemampuan yang tidak sama. Warga di sekolah ini paham bahwa setiap program perlu dianalisis, dievaluasi, kemudian direfleksi untuk dicarikan solusinya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru harus mampu mengarahkan murid secara maksimal ke arah yang lebih baik dan mengembangkan kebiasaan baik serta menjadi teladan yang baik dan membangun semangat baru. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman guru bisa dilanjutkan mungkin sekarang kesimpulannya. Satu langkah lagi Bu ke bawah, kita lihat di visi sekolah kita. Mari kita baca kembali visi sekolah kita. Unggul dalam prestasi. Perlu dicatat mungkin ini, unggul dalam prestasi. Jadi yang kita inginkan di sekolah kita adalah sekolah yang unggul dalam prestasi. Kemudian berwawasan global. Berwawasan global dengan berlandaskan iman dan takwa. Ini adalah visi sekolah kita. Mari kita kembali untuk menyimpulkan. Untuk kesimpulannya mungkin karena slide-nya dipakai Bu Yesi, kesimpulannya bisa dicatat di kertas mungkin ya. Minta tolong ke tulennya. Nah, yang kesimpulan. Untuk yang slide Bu Yesi tetap jadi operator slide mungkin sambil lalu nanti atau langsung dibuktikan saja tidak apa-apa Bu. Tapi tidak bisa kalau langsung dibuktikan karena slide-nya harus kembali ke depan. Ini mau kembali ke depan? Ya, kesini lagi. Kita akan buat kesimpulan. Bapak Ibu, mari kita baca kembali yang ini. Kita mementingkan murid-murid yang pandai. Coba kita ingat kembali tadi yang visi itu. Visi sekolah kita adalah unggul dalam prestasi, kemudian berwawasan global, beriman dan bertakwa. Pandai, sehat jasmani dan rohani. Satu catatan ini. Kira-kira masuk nggak di itu? Prestasi unggul masuk kan Bapak Ibu? Seorang yang pandai pasti akan mencapai sebuah prestasi. Seorang yang sehat jasmani juga pasti akan mencapai sebuah prestasi. Tidak mungkin orang yang sakit-sakitan selalu punya prestasi. Begitu juga dengan orang-orang yang sehat secara rohani. Berarti sebenarnya yang ini sudah masuk gitu ya. Ini sudah masuk ini. Yang pandai, sehat jasmani dan masuk ke prestasi itu tadi kan? Baik. Kemudian murid yang bisa berpikir kritis. Prestasi. Masuk di prestasi, berpikir kritis masuk di prestasi. Prestasi, kemudian yang juga berwawasan global, kemudian yang ketiga adalah beriman dan berwawasan global. Saya rasa masuk berpikir kritis. Kalau kita misalnya menerima sebuah SMS di grup WA, SMS-nya berupa hoax gitu ya. Jika seseorang yang tidak kritis dalam menyikapi itu, membaca langsung forward saja, dilanjutkan lagi. Padahal isinya apa di sana di dalam? Bagi orang yang tidak kritis, maka akan main terus kan. Tapi bagi mereka yang kritis, kita akan baca dulu isinya. Kemudian kalau misalnya saya lanjutkan ke grup ini, kira-kira grup ini ada yang tersinggung nggak di dalamnya? Kan di grup itu ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kalau SMS yang saya terima ini saya lanjutkan ke grup ini, saya harus berpikir ulang. Jika saya kritis, saya berpikir ulang. Kalau saya lanjutkan ke grup ini, ada yang tersinggung nggak di dalam grup ini? Kalau sebenarnya kemudian ada yang tersinggung, ada yang tidak akan menerima dengan forward kita itu, maka kita tidak usah saya lanjutkan. Kan gitu. Berarti berpikir kritis juga sebenarnya sudah masuk gitu ya. Ya, berwawasan global, masuk dalam berwawasan global. Kemudian ini, adakah yang perlu kita sesuaikan atau ditambahkan dalam visi kita? Ada. Oke, Pak. Boleh, Pak. Boleh sih, langsung. Yang mulai beliau untuk Ya. Terima kasih. Tapi ini bukan direvisi untuk tahun ini Pak ya. Tapi nanti di 2024-nya. Kan bertanyakan kenapa ini bisa tidak tercover. Ya. Ini ada program sekolah yang semua guru sudah tahu. Dan kami menyadari bahwa visi dan misi itu saya masuk ke sini sudah seperti itu. Dan tidak kami lakukan perubahan karena itu sudah sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah. Jadi berprestasi, kemudian beriman bertakwa, berwawasan global itu sudah sesuai. Ternyata visi itu tidak membawa program kita yang baru. Mana program itu sudah juga direkomendasi oleh kementerian, yaitu keamanan lingkungan tidak tercover. Dan itu masuk di program prioritas di kita.
Kenapa tidak bisa masuk? Karena visi itu sudah lama. Nah, ini perlu jadi catatan bahwa visi dan misi kita perlu dilakukan evaluasi dan revisi untuk tahun pelajaran ke depan. Yang dimaksud keamanan lingkungan, di sini sudah punya program anti narkoba, anti merokok, bukan anti merokok, tanpa asap rokok, kemudian tanpa bully. Tidak ada. Ternyata mulai tadi saya lihat tidak ada yang memasukkan itu. Karena ternyata setelah kami amati, visi itu sudah lama, dan program ini baru. Oleh karena itu kami berharap beberapa program ini mari kita carikan ruang ke visi sekolah. Terima kasih Pak Mas. Ya, terima kasih. Sudah ada keamanan lingkungan itu. Kemudian dari 6 kesimpulan kita yang tadi, dari pertanyaan yang 6 itu, adakah yang masih belum tercover di visi sekolah kita? Coba mungkin Bu Eva bisa dibacakan gitu hasilnya. Yang pertama, murid dilibatkan dalam visi dan misi sekolah. Nah, itu belum juga. Nah, belum itu. Kedua, Pelibatan murid. Kedua, penyadaran kita untuk murid kita supaya mereka bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau itu sudah biasa ya, belajar mengajar ya. Murid di sekolah kita harus sadar betul bahwa mereka adalah manusia yang merdeka. Di wawasan global itu sudah masuk Bu. Masuk. Kita warga sekolah harus yakin untuk bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Masuk. Prestasi dan sebagainya. Dan terakhir perubahan itu tercipta dengan adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah melalui refleksi, evaluasi, dan revisi. Nah, ini Pak ya yang masih kurang ya. Ada lagi Pak? Yang ini dulu, ini yang kalau guru, kepala sekolah, guru, murid sudah biasa. Ya. Yang menurut saya masih kurang di sini pelibatan warga sekolah yang lain. Untuk melibatkan Masih kurang intens, yaitu siapa? warga sekolah, wali murid. Iya, yaitu Pak menurut saya. Nah, maksudnya itu Pak. Bentar Bu ya. Kita menginginkan adanya sebuah prakarsa perubahan terhadap beberapa temuan yang tadi yang 4 itu, yang 4 hal yang belum tercover itu. Kita inginkan adanya prakarsa perubahannya terhadap hal tersebut. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Di sini saya menyiapkan istilah KBLY, di mana akan kita nanti mencoba untuk membuat keyakinan sekolah kita terkait dengan visi sekolah kita. Ini juga akan bisa menjadi sebuah modal bagi kita ketika kita akan menyusun atau melakukan perbaikan visi sekolah kita. Tapi saya minta saran dulu ini, apakah karena ini nanti praktek membuat gitu ya. Kita tetap coba, tapi usahakan maksimal 10 menit ya. Karena kita kan nanti jam 12:30 sudah harus out. Bisa mungkin dibagikan. Untuk yang teman-teman guru kita bagi jadi 2 mungkin ya. Untuk yang ibu sama bapak gitu. Terus untuk yang satunya itu adalah untuk murid. Saya jelaskan lagi. Kalau untuk murid, untuk murid mungkin seperti ini tuh yang untuk murid. Kalau tadi gurunya yang memimpikan muridnya yang seperti apa, gitu ya. Nah sekarang muridnya memimpikan gurunya yang seperti apa. Jadi yang ditulis oleh muridnya itu untuk KBLY adalah kalian sebagai murid memimpikan guru itu yang seperti apa. Kalau laksanakan. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Adakah di antara teman-teman yang menginginkan ada menyampaikan sebuah idenya prakarsa perubahan? Maksud saya agar tidak hanya saya, hanya usulan saja. Mungkin bisa ada kegiatan, misalnya di sini memang ada perpustakaan, atau mungkin ada kegiatan anak-anak atau siswa itu kita bawa ke perpustakaan umum, atau mungkin ke museum yang ada di kota itu, atau mungkin ke tempat-tempat lain yang
sehingga mereka itu bisa tahu gitu Pak. Oh, nang kasar nang bisa beda perpustakaan, beda museum, beda wihara, misalnya wihara yang di Talang itu. Misalnya di kelas 4 itu kan ada agama-agama seperti itu. Ya, itulah ada kegiatan yang seperti itu gitu Pak. Maksudnya rekreasi dengan siswa itu juga menambah ilmu pengetahuan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung jawab Asep, oke. Sedikit menambah dari usulan dari Bu Yesi dan kepala sekolah. Sepertinya ini ada keterkaitan. Saya sangat setuju dari Bu Yesi mengusulkan paling tidak tadi turkan seperti itu. Nah, kepala sekolah boleh saja asal sesuai dengan literasi, numerasi dan indeks karakter. Sebenarnya di literasi itu kita mindsetnya kita hanya sekedar membaca saja, padahal tidak. Ya. Literasi itu bisa memaparkan sebuah gambar atau benda yang bisa siswa itu lihat dan mereka bisa bernalar, bisa berpikir kritis. Itu manfaatnya literasi. Jadi mindset kita itu literasi bukan hanya membaca, tapi kita memunculkan sebuah gambar, apalagi itu memang sudah wujud nyata. Itu sudah suatu literasi yang bisa dikembangkan di sekolah dan saya sangat menyetujui dan itu bisa mungkin menjadi sebuah referensi dan bisa ditampung pesan beliau seperti itu dan bisa direncanakan untuk tahun berikutnya mungkin seperti itu. Dengan langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Nah, kalau ini sudah masuk P5 gitu Pak. Ini sudah membentuk ada semacam kepanitiaan dan sebagainya. Nah, 2005 ke P5-nya itu kan. Kalau P5-nya tetap buat di sini Pak. Walaupun kita tidak melaksanakan kurikulum, tapi untuk P5 kelas 1 itu harus punya tim. Nah, itu saya tidak tahu kalau punya untuk 13 Pak. Berarti masih belum dibahas tuntas di KKG di gugus 5. Untuk yang K13-nya Pak, tapi kalau untuk kurmernya kan memang harus sudah seperti itu. Oh, iya. Tapi memang untuk yang K13 itu tidak ada kejelasan yang pasti apakah harus P5 atau tidak seperti itu. Untuk kurmernya Pak, kemarin sempat saya pertanyakan ke Pak Ami kalau tidak salah. Kelas 1 itu memang ada. Dan kelas 4-nya juga ada. Saya tanya, Pak Ami, apakah itu inisiatif dari guru? Apakah memang harus seperti itu? Di sini sudah ada pilihannya Pak untuk kelas 1 dan kelas 4-nya. Jadi hampir semua sekolah itu mungkin sama Pak. Temanya? Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup, saya akan coba menyimpulkan dulu bahwa visi sekolah yang sudah kita buat dan sudah ada itu sudah bagus, sudah mencakup untuk karakter profil pelajar Pancasila di dalamnya sudah tercover. Tetapi dari diskusi kita tadi masih ada sekitar 2 hal yang sampai detik ini belum tercover di visi sekolah kita, yang kemudian kita akan lakukan untuk revisi nanti di tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan kita masih bisa berkumpul lagi seperti ini untuk melaksanakan yang itu. Amin. Dari saya, kalau ada hal-hal yang tercecer mungkin teman-teman tidak ada ya. Cukup ya. Baik, dari saya demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengajar praktek pendamping saya yaitu Bapak Subayri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
kita laksanakan tadi yang telah dipandu oleh Bapak Mas Kurdi sudah cukup bagus, sudah bisa menggali cita-cita atau impian dari seluruh elemen warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, dan ada murid tadi. Walaupun tadi murid belum menyampaikan secara langsung, tapi secara tertulis tadi sudah di karton. Nah, kemudian ada kesimpulannya juga, sudah disimpulkan apa sih keinginan atau cita-cita warga sekolah di SDN Kota Andaya 2 ini. Selanjutnya tentang identifikasi perilaku yang mencerminkan visi, sudah sedikit dibahas tadi dan tertulis tadi di tabel Y kayaknya, terlihat, terdengar, kemudian berperilaku seperti apa yang sesuai dengan cita-cita kita. Dilanjutkan dengan inisiatif perubahan. Ini sebenarnya Bapak Mas Kurdi ini punya prakarsa perubahan sendiri, punya visi sudah punya, belum ditampilkan Pak ya. Nanti ditampilkan di lain waktu. Kemudian setelah visi dibuat oleh Bapak Mas Kurdi, membuat prakarsa perubahan model Bagja. Itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perubahan. Jadi misalkan mewujudkan atau terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, misalkan seperti itu perubahannya. Di situ sudah ada langkah-langkahnya, siapa yang terlibat, kemudian alat-alatnya apa saja, kapan harus dilakukan. Itu sebenarnya Pak Mas Budi sudah punya senjata, sudah tinggal kapan ini mau dilaksanakan dan kapan juga guru-guru yang lain ini bisa mengikuti ya. Ya, karena seluruh elemen sekolah harus terlibat memang. Secepatnya ada realisasi. Terkait visi sekolah tadi sudah baik Bapak Kepala Sekolah menyampaikan memang harus ada revisi. Ada beberapa yang belum tercover di dalamnya. Dan rencananya tahun ajaran baru ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Saran saya memang sama seperti yang disampaikan Pak Teddy ya, Pak Dedi. Jadi jangan sampai tahun ajaran baru, karena tahun ajaran baru itu kita harus sudah melaksanakan itu sudah. Jadi di semester 2 ini sebelum tahun ajaran baru sudah rampung gitu, apa perubahan visi atau mau melakukan apa sudah disusun semua, dan tahun ajaran baru sudah bisa atau bisa dilaksanakan. Secara keseluruhan proses diskusi ini sudah berjalan baik. Saya tunggu hasil diskusi ini Pak ya, diserahkan ke saya dan kepala sekolah nanti. Bapak Ibu dan perwakilan murid, ini saya sampaikan terima kasih atas segala waktunya, atas semua yang ada di sini. Tentu saja ini bukan hanya tugas Pak Mas Kurdi. Jadi kegiatan ini harus menjadi pengalaman, karena pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik. Kemudian terus berkolaborasi dan refleksi katanya Pak Kepala Sekolah itu sudah bagus. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 yang terdengar dalam percakapan terdengar bahasa yang Kata-kata bahasanya, kata-kata yang sopan itu apa kata dalam kurung akan timbang yang menarik oleh tidak mengajar, tidak membuli. terjadi
tangan set. Itu teman buka. Sudah 5 menit. Nah itu. Iya, waktu berjalan. Waktu itu berjalan.